Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Para pendengar, para pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan karyawati, para pejabat struktural dan fungsional, serta masyarakat rumah sakit Pembala Batu Anta yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu kembali di ruang informasi Islam dan kesehatan yang secara rutin dan terprogram dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pembala Batu Anta dalam rangkaian ikut serta membantu proses penyembuhan kepada para pasien melalui pendekatan agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat, dan kita mendapatkan pelajaran hikmah di balik sakit yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semakin menjadi hamba yang pandai bersyukur dan juga siap melaksanakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar yang kami hormati, alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Kita sudah melewati beberapa hari dan ini kita masuk pada 10 kedua di bulan Ramadan. Dan semoga Allah melimpahkan rahmah, maghfirah kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa rahasia puasa di antara sekian banyak rahasia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sedang dan melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah Allah ingin menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Dalam bahasa simpelnya, dalam bahasa ringkasnya adalah Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena puasa dan ibadah Ramadan itu mengajarkan banyak hal yang baik, yang benar dan bermanfaat. Dari berbagai macam aspek, dari berbagai sudut pandang apapun, puasa, ibadah Ramadan banyak memberikan manfaat yang besar. Jadi Allah ingin menjadikan kita ini manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, bermoral, beretika, punya adab. Karena orang yang berakhlak mulia itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, disenangi manusia dan juga disenangi oleh makhluk yang lain. Bagaimana cara supaya puasa membentuk akhlak mulia, atau bahasa sekarang ini manusia yang berkarakter? Yang pertama adalah dengan ibadah puasa Allah mendidik kita supaya bersifat jujur. Jujur, disiplin. Jadi kalau kita berbuka belum saatnya, tidak boleh kita berbuka. Langgar saja atau kita tidak mentaati, batal puasa kita. Atau kita melanggar aturan adab-adabnya. Khamsatu asyatu haibatus saum. 5 perkara yang bisa membuat, menghilangkan, mengurangi ibadah puasa kita. Di antaranya adalah dusta.
Berdusta Ramadan tidak Ramadan ya tidak boleh. Tapi pada saat Ramadan Allah ingin menekankan bahwa jangan berdusta. Kalau berdusta akan hilang pahala puasa kita. Paling tidak mengurangi nilai pahala puasa kita. Jadi namanya al-kazib. Wan namimah, adu domba. Ya. Adu domba sekarang ini variatif. Beraneka macam. Bisa langsung berhadapan. Bisa melalui pesan tertulis. Pagi sekarang alat kita canggih. Melalui IT, elektronik, media sosial. Yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah HP. Jadi hati-hati kita menggunakan HP tersebut. Jangan sampai ada mengandung dusta dan juga mengadu domba. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, ada dua kemungkinan. Berkurang atau hilang sama sekali nilai pahala puasanya. Nah kemudian bisa juga bersumpah palsu. Atau bisa juga wan nazaru bi syahwatin, memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Para pendengar yang kami hormati, nah rahasia yang lain adalah Allah ingin memberikan sebuah kejutan dan keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah rahasia seorang hamba dengan Al-Khaliq. Jadi semakin baik, semakin ikhlas, ya, maka akan semakin tinggi nilainya. Kalau kita ibadah sunat kan nilainya seperti wajib. Kalau wajib dilipat ganda akan 70 kali, bahkan lebih. Nah kalau puasa ini lebih besar daripada itu. Cuma iman dan wahtisaban. Beriman, betul-betul beriman. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengawasan CCTV atau pengawasan manusia, karena itu alat dan itu adalah dibuat oleh manusia atau manusia yang mengawasi, itu ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Bahkan bisa dimanipulasi bisa. Kalau terjadi kesepakatan umpamanya bisa terjadi, bisa berubah. Tapi kalau kita merasa Allah yang mengawasi, itu lebih canggih dari pengawasan yang dipimpin oleh manusia. Mari kita dengarkan contoh berikut ini. Satu ketika Khalifah Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, itu sedang melakukan penyamaran. Beliau khalifah sedang melakukan penyamaran. Kemudian beliau mendekati ada seorang anak gembala yang sedang asik mengembalakan kambingnya. Kambing yang digembalakan cukup banyak. Dan si anak ini selain penggembala juga statusnya budak. Budak, pengembala kambing, itu seharian penuh menjaga kambingnya. Tapi si anak ini jujur orangnya. Berakhlak mulia. Nah, Umar ibn Khattab ingin mentes seberapa tingginya akhlak si anak gembala dan juga seorang budak ini. Umar ingin mengetahui. Maka terjadilah dialog. Apa kata Umar? Nak, jualah kambingmu ini. Si anak bilang tidak boleh. Saya tidak berhak untuk menjual, saya cuma bertugas menjaga, memelihara. Sampai sore saya giring, bawa ke kandangnya, begitu seterusnya. Apa kata Umar? Kalau kau jual satu saja, tidak ketahuan, karena jumlahnya banyak.
Atau kau punya alasan yang lain. Jadi Umar dengan berbagai macam cara mencoba membujuk dengan berbagai cara. Apa kata pengembala ini? Atau budak yang mengembala kambing tuannya ini? Ya. Dia bilang kalau saya menjual, tuan saya tidak tahu. Tapi apa yang kita perbuat Allah Maha tahu. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah sebuah tingkat keimanan yang sangat tinggi sekali. Jadi Allah memuliakan seorang itu karena imannya. Kalau imannya kuat, dipertahankan imannya, derajatnya pasti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting status itu. Dalam cerita ini, pengembala kambing seorang budak, bisa kita membayangkan statusnya. Tapi statusnya itu tidak menjadi masalah di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dan yakin Allah melihat apa yang dia lakukan. Maka kata Umar, sekarang juga kau aku merdekakan. Karena akhlakmu itulah yang membuat kamu itu merdeka. Para pendengar yang kami hormati, nah ini bisa menjadi cerita inspiratif, menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kejujuran itu adalah akhlak yang mulia. Dan inilah yang bisa membuat orang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak melihat popularitas, Allah tidak melihat pangkat, harta, jabatan. Apapun embel-embel dunia Allah tidak lihat. Yang Allah lihat adalah bagaimana dia mengaplikasi, mengimplementasi, mempraktikkan iman itu dalam kehidupan yang nyata. Nah ini pelajaran bagi kita bahwa mari kita hidup dengan jujur. Apa adanya. Yang penting itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tertanam dalam jiwa kita setiap hari, setiap saat, maka inilah inti orang itu yang berakhlak yang mulia. Nah mudah-mudahan dengan puasa ini menjadikan kita orang yang jujur, orang disiplin, dan merasa kita diawasi Allah dalam setiap gerak-gerik kita 1 kali 24 jam. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang bahagia. Dimanapun, kapanpun kita berada. Nah, demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.